Puji Tuhan saudara, selamat malam. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami akan mendengar firman Tuhan. Mari berkati hati-hati kami semuanya, pendengaran kami, supaya firman-Mu ini menjawab segala sesuatu yang membuat kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, malam hari ini saya memberikan tema nikmati pemeliharaannya. Kepedulian Allah bagi kita umatnya sungguh nyata, karena kita boleh melihat dan merasakan selama beberapa bulan kita tidak dapat beraktivitas bebas. Lebih banyak dilakukan di rumah saja. Tapi sampai hari ini saya percaya kita tetap terpelihara dengan sempurna. Dan walaupun new normal sudah kita jalani selama beberapa waktu, tetapi tetap pilihan kita adalah di rumah saja kalau bisa. Dan hari ini kita akan lihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Ia mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Artinya, menaruh seluruh ketakutan, kecemasan, kegelisahan kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang mempedulikan. Merupakan bentuk kepedulian Tuhan atas umatnya, yaitu Allah memelihara, Allah menyediakan. Dan ini merupakan kebenaran yang harus tetap kita pegang. Mazmur 40 ayat yang ke-18, Mazmur Daud. Di sana dikatakan bahwa aku ini sengsara dan miskin. Tetapi Tuhan memperhatikan, Tuhan menolong, Tuhan meluputkan Raja Daud. Begitu juga dengan kehidupan saya dan saudara, bahwa Tuhan yang hari ini ada di rumahmu, Ia memperhatikan kesengsaraan kita. Ia dapat menolong, Dia dapat meluputkan, dan Dia tidak berlambat-lambat. Oleh karena itu, bagaimana kita dapat menikmati pemeliharaannya? Kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Yang pertama, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kata serahkan bukan perintah, tapi tindakan untuk menyerahkan, untuk melepaskan, bukan hanya khawatir, tapi seluruh hidup kita izinkan Tuhan yang kendalikan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, Mazmur 37 ayat yang ke-5 menyatakan Tuhan mau, Tuhan mampu, Tuhan peduli. Oleh karena itu mari saya dan saudara menyerahkan, melepaskan hal itu kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat 23, tidak dibiarkan orang benar itu goyah. Jadi Tuhan tidak membiarkan saya dan saudara menjadi goyah oleh karena keadaan-keadaan yang sedang terjadi hari ini. Jadi bagaimana kita dapat menikmati pemeliharaan Tuhan? Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan serahkan hidupmu kepada orang yang dapat menolongmu, tapi serahkan hidupmu kepada Tuhan yang dapat menolong, yang dapat melepaskan segala sesuatunya. Matius 6 ayat 25-34. Hal kekhawatiran. Tidak asing lagi ayat ini bagi kita. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita mengalami? Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di padang Tuhan hiasi. Oleh karena itu, biarlah ini menjadi pengalaman kita. Saya percaya ada banyak hal yang kita sudah alami bersama dengan Tuhan. Sehingga satu kali waktu saudara akan saksikan
tentang hal ini, bahwa sungguh benar ketika saudara dan saya menaruh hal itu kepada Tuhan, maka kita dapat menikmati sempurna perbuatannya bagi kita. Yang kedua, bagaimana kita dapat menikmati pemeliharaannya? Di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 dan yang ke-7, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Yang kedua, taat kepada Allah dan kehendaknya. Taat kepada Allah dan kehendaknya. Kata taat bukan sesuatu yang mudah. Sekalipun hari-hari ini kita ada di rumah, firman Tuhan juga menuntut saya dan saudara untuk taat kepada Tuhan dan kehendaknya. Tunduk kepada kehendak Tuhan. Untuk kita dapat menikmati pemeliharaannya, kita harus tunduk, kita harus taat kepada kehendak Tuhan. Jangan bersandar dengan pengertian-pengertian manusia kita yang terbatas. Mungkin kita orang pintar, mungkin kita orang berhikmat, tetapi firman Tuhan datang kepada kita. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan hikmatmu, jangan andalkan pengertianmu. Tetapi biarlah kita tundukkan diri kita dalam ketaatan kepada Allah, taat terhadap kehendaknya, untuk kita nikmati bagaimana Allah memelihara kehidupan saya dan saudara. Bagaimana kita dapat lihat contoh daripada Yusuf. Dia taat, dia menghormati Allah dalam hidupnya. Sempurna kemenangan menjadi bagian atas kehidupannya. Begitu juga dengan kita. Kita mau tetap taat kepada Allah dan kehendaknya. Sekalipun kita tidak mengerti, sekalipun kita tidak pahami, tetapi biarlah kita sebagai orang percaya taat kepada Allah dan kehendaknya. Yang ketiga, Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16, Efesus 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Yang ketiga, berseru di tengah penderitaan. Rasul Paulus, aku berdoa supaya ia memberikan kekuatan dan meneguhkan oleh rohnya. Malam hari ini saya berdoa buat umat-umat Tuhan dalam segala penderitaan yang engkau alami, biarlah rohnya yang menguatkan. Kata aku berdoa kepada Tuhan artinya memanggil dia, menarik perhatian Tuhan melalui doa dan permohonan. Menurut kekayaan kemuliaannya, kita memiliki Allah yang kaya, kita memiliki Allah yang mulia. Biarlah kita berseru kepada Dia dalam penderitaan-penderitaan yang sedang kita alami. Kepada Dia, bukan kepada manusia. Filipi 4 ayat ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi dalam segala hal yang engkau alami, Dia Allah memahami, Dia Allah mengetahui keadaan kita. Bahkan Dia sanggup menambah kekuatan bagi kita. Apa yang kita perlukan hari-hari ini? Kekuatan yang daripada Tuhan dengan rohnya. Sehingga kita cakap menanggung segala sesuatunya. Filipi 4 ayat yang ke-6. Nyatakan segala hal dalam doa dan permohonan. Biar terus kita menyatakan kepada Dia dalam segala hal dengan doa dan permohonan. Kita nyatakan bukan kepada manusia, tapi di sini nyatakan kepada Allah. Jangan cuma tahu,
ayat ini, tetapi biarlah kita juga mengalami bersama dengan Tuhan. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ada undangan bagi kita untuk datang kepada Dia. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Mungkin hari ini engkau sedang letih lesu, engkau sedang berbeban berat. Aku, Guru besar, Dia, Tuhan, akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau hari ini saudara-saudara mau menikmati pemeliharaan Tuhan, terima undangan yang Dia berikan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sesulit apapun hidup kita hari-hari ini, seberat apapun masalahmu, Dia datang kepadamu malam hari ini, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sepasti matahari terbit di pagi hari, sepasti itulah tindakan Allah dan pemeliharaannya bagi saya dan saudara. Karena Dia Allah yang mempedulikan kita. Karena itu nikmatilah pemeliharaannya dengan kita tetap berserah, taat, dan berseru kepada Dia. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menikmati pemeliharaan menjadi bagian atas kehidupan kami. Biarlah malam hari ini, dimanapun umat-umat-Mu berada, kami mau menerima undangan Tuhan, untuk kami datang mendekat kepada Tuhan, untuk kami berseru, untuk kami siap dalam ketaatan kami kepada Tuhan, siap ditolong oleh Tuhan, siap berseru kepada Tuhan, kepada Allah yang dapat menolong kami. Apapun keadaan umat-Mu hari-hari ini, Tuhan hadir, jawab, dan teguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang ada dalam persoalan-persoalan diberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjadi sumber jawaban bagi kami. Engkau sebagai penolong bagi kami. Karenalah Engkaulah Tuhan bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.